Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara konsekuensi dari sifat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah tidak menyamakan seseorang dengan yang lainnya. Masing-masing diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan dan perbuatannya, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Apakah orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tempat kembalinya neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Hum darajatun indallah. Mereka itu berderajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan afamanittaba'a ridwanallah, apakah sama antara orang yang mencari keridhaan Allah itu penghuni surga sama dengan orang yang dimurkai oleh Allah itu penghuni neraka Jahannam. Allah menyebutkan penghuni surga, Allah menyebutkan penghuni neraka Jahannam. Setelah itu Allah berkata, hum darajatun indallah. Sungguhnya mereka berderajat-derajat di sisi Allah, wallahu basirun bima ya'malun. Kenapa mereka berderajat-derajat? Kata Allah, wallahu basirun bima ya'malun. Karena Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Penghuni neraka Jahannam bertingkat-tingkat. Yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwanan nasi 'adzaban yaumal qiyamati Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu." Sungguhnya orang yang paling rendah, yang paling ringan siksaannya di neraka Jahannam adalah Abu Talib, karena dia orang kafir yang paling baik. Orang kafir paling baik di muka bumi ini adalah Abu Talib. Jasanya sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kafir. Maka siksaannya paling ringan. Wa huwa munta'ilun bina'lain minan nar. Dia menggunakan sendal terbuat dari api. Yaghli bihima dimaghuhu. Artinya api tidak sampai kepada betisnya, hanya sampai di kakinya, tetapi otaknya mendidih karena kedua sendal tersebut. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa fi dhakhdahin minan nar." Dia berada di dhakhdah. Dhakhdah dalam bahasa Arab artinya adalah percikan-percikan air seperti sungai yang sedang surut, kemudian seorang berjalan di sungai yang surut tersebut, airnya tidak akan sampai melebihi mata kakinya. Artinya api yang mengenai Abu Talib hanya mengenai kaki, di bawah mata kaki. Tetapi itu cukup membuat otaknya mendidih. Adapun yang paling parah di neraka Jahannam, darakat yang paling rendah adalah orang-orang munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik adalah yang paling terletak di dasar neraka Jahannam. Ya, di antara yang paling parah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara nerakanya Abu Talib dengan nerakanya Abdullah bin Ubay bin Salul derajat yang begitu banyak, dan Allah Maha Adil dalam memberi hukuman kepada ahlus syarr, kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Sebagaimana penghuni neraka Jahannam bertingkat-tingkat, demikian juga penghuni surga bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah, masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Karenanya dalam Al-Quran dan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan dalam banyak ayat bagaimana surga bertingkat-tingkat, penghuni surga bertingkat-tingkat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya mendapatkan dua surga dalam surat Ar-Rahman. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan surga tersebut. Setelah itu Allah berfirman, setelah beberapa ayat kata Allah, "Wa min dunihima jannatan." Dan di selain daripada dua surga tersebut ada dua surga yang lain.
Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, surga yang pertama untuk orang-orang spesial, surga yang dibawa adalah untuk keumuman penghuni surga. Ketika dalam surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan tentang penghuni surga, di antaranya kata Allah, ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, siapakah mereka golongan kanan? Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Kemudian Allah berfirman, was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Dan ada penghuni surga yang lain, yaitu al-muqarrabun, yang mereka selalu cepat dalam beramal soleh, tingkatan mereka lebih tinggi daripada ashabul yamin. Demikian juga dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dalam kenikmatan, alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang, yang seluruh mereka pandang adalah kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Allah tidak perlu menyebutkan apa yang mereka pandang, tetapi wajah mereka berseri-seri karena pandangan nikmat yang mereka lihat. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman berupa rahiq. Rahiq yaitu khamar yang sangat lezat di surga kelak, ya. Khitamuhu misk. Kalau seorang selesai minum dari khamar tersebut, maka akan muncul aroma kasturi yang sangat harum, tidak seperti khamar dunia yang baunya tidak enak. Kemudian kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Adapun rahiq makhtum tersebut dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ternyata tasnim adalah mata air untuk minuman orang-orang al-muqarrabun. Lihatlah di sini Allah menyebutkan dua tingkat kenikmatan yang berbeda. Yang paling tinggi adalah al-muqarrabun. Minuman mereka adalah tasnim, yaitu suatu minuman yang sangat lezat di akhirat kelak. Adapun al-abrar, mereka minum khamar hanya dapat campuran tasnim, cuma dapat campuran. Adapun al-muqarrabun, mereka minum tasnim secara murni. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga, maka bersainglah. Maka bersainglah. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama antara para sahabat yang mereka berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah dengan para sahabat yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Karena kondisi sebelum Fatu Makkah lebih berat, perjuangan lebih besar. Setelah Fatu Makkah kaum muslimin lebih kokoh, lebih kuat, sehingga perjuangan lebih ringan. Allah mengatakan tidak sama antara yang berinfak dan berjuang sebelum Fatu Makkah dengan yang berjihad dan berinfak setelah Fatu Makkah. Tidak sama. Ya. Meskipun kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatannya berbeda-beda. Ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil dalam memberi ganjaran, tidak akan sama antara seorang dengan yang lainnya. Tidak akan sama antara kita yang hadir di majelis salat Jumat kali ini. Tidak akan sama. Allah Maha detail dan Allah Maha adil dalam memberikan derajat masing-masing. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, berapa derajat, jumlah derajat surga di akhirat kelak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila. Kata Allah, masing-masing kami berikan rezeki, kami berikan kenikmatan. Orang kafir kami berikan, orang beriman kami berikan, yang mencari dunia kami berikan dunia, yang mencari akhirat juga kami berikan dunia. Allah bilang semua Allah berikan dunia. Dan tidak ada karunia Allah yang terhalangi. Kemudian kata Allah, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah penghuni dunia ini, penghuni bumi ini, bagaimana tingkatan mereka yang begitu banyak.
Kalau kita mau mengklasifikasi, membuat level-level tentang orang-orang kaya di atas muka bumi ini, maka kita bisa bikin mungkin 100 level, 1000 level ya. Dari orang super kaya, kemudian kaya biasa, kemudian begini, sampai miskin, sangat miskin, sampai di bawah rata-rata. Kita bisa bikin level harta bagi penghuni muka bumi ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Sungguh level-level di akhirat lebih besar dan lebih banyak daripada level-level di dunia. Allah Maha detail. Oleh karenanya dalam satu hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang level-level para mujahidin, kata Nabi SAW, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Kata Nabi SAW, sungguhnya di surga ada 100 tingkatan surga yang khusus Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang selanjutnya seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi. Perhatikan bagaimana Allah Maha detail ketika mengklasifikasikan orang-orang berjihad. Kalau kita disuruh mengklasifikasikan orang berjihad, mungkin kita bilang taruhlah satu yang berjihad dengan harta dan raganya. Yang kedua yang berjihad dengan raganya. Yang ketiga berjihad dengan hartanya. Ya, kita mungkin level tidak begitu banyak. Mau kita klasifikasi. Tapi Allah kasih sampai 100 klasifikasi. Artinya apa? Orang berjihad tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah. Kuat keimanan mereka, kuat keikhlasan mereka, kekuatan pengorbanan mereka berbeda-beda. Dan Allah bisa mengklasifikasikan sampai 100 derajat. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ketika mengomentari hadis ini beliau berkata demikian juga amalan-amalan yang lain. Tidak sama ketika seorang dinilai oleh Allah dalam berbakti kepada orang tua. Ada yang berbakti kepada orang tua dengan berjuang, berusaha, tidak perhitungan sama orang tuanya. Ada yang berbakti tapi masih perhitungan. Ada yang pelit sama orang tuanya, berbakti seadanya, sekedarnya. Tidak akan sama. Dalam semua tingkatan amal saleh tidak akan sama, bertingkat-tingkat. Oleh karenanya surga bertingkat-tingkat. Nabi SAW mengatakan, "Inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'auna al-kawkaba ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq aw al-maghrib litafadhuli ma bainahuma." Sungguhnya penghuni al-jannah, penghuni surga yang biasa, melihat kepada ahlul ghuraf, penghuni surga yang spesial, melihat ke atas min fawqihim, dari atas mereka, seperti melihat bintang yang bersinar yang akan terbenam di ujung timur atau ujung barat. Sangat jauh, kalau kita lihat bintang sangat jauh. Kenapa jaraknya begitu jauh antara derajat yang satu derajat yang lain? Kata Nabi litafadhuli ma bainahuma, karena tingkatan yang sangat jauh antara satu dengan yang lainnya. Nah, berapa jumlah derajat di surga? Sebagian ulama syarahul hadis menyatakan bahwasanya para pensyarah buku-buku hadis mereka mengatakan bahwasanya jumlah tingkatan di surga 6.000 sekian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan di mana Nabi SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah Al-Qur'an, kemudian naiklah derajatmu. Bacalah dengan tartil sebagaimana ketika kau baca di dunia. Sungguhnya tingkatanmu di surga berhenti pada ayat terakhir yang kau baca. Karena sebenarnya mengatakan sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran 6.000 sekian, maka surga juga tingkatannya 6.000 sekian. Saatnya kita berlomba. Waktu kita untuk berjuang cuma sebentar. Kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Jangan terpedaya dengan kesehatan kita, terpedaya dengan harta kita. Harta yang kita kumpulkan tidak akan menambah umur kita meskipun 1 detik pun. Betapa banyak orang meninggal dalam kondisi sehat walafiat tiba-tiba. Dan kita, sebagian teman-teman kita demikian meninggalnya tiba-tiba. Tidak kita sangka segar bugar badan sehat itu meninggal dunia. Waktu kita untuk berlomba cuma sebentar. Makanya dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk segera. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastabiqul khairat", berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, "Sabiqu", segeralah. Allah mengatakan, "Sari'u", cepatlah. Allah mengatakan, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun", untuk nikmat surga bersainglah. Bukan cuma cepat, bukan cuma segera, kita bersaing antara kita. Hasan al-Basri berkata, "Idza ra'aitan nasa yatanafasuna fi dunya,
fanafisum fil akhirah. Kalau kau melihat orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, dan demikianlah kita sudah sering berlomba dalam urusan dunia, maka saingilah mereka dalam urusan akhirat. Fa innama tadhhabu dunyahum wa tabqal akhirah. Dunia mereka yang mereka perlombakan tersebut, yang mereka bersaing-saing akan hilang. Yang tersisa hanyalah akhirat. Beliau juga berkata, "Idza ra'aita ahadan nafasaka fi dinika fanafishu." Kalau kau lihat ada seorang bersaing denganmu urusan agama, saingilah dia. Saingi, bersaing. Jangan kita malas-malasan. Jangan kita buang-buang waktu kita. Jangan kita buang umur-umur kita. Jangan kita hamburkan harta kita tidak pada tempatnya, bersaing. Kita tidak tahu detik-detik yang kita lewati kalau kita isi dengan kebaikan bisa jadi mengangkat derajat kita, mungkin ratusan derajat, mungkin ribuan derajat. Wallahu a'lam bishawab. Hidup cuma sebentar. Adapun bersaing dengan dunia sudah sering kita lakukan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau. Kita main-main, kemudian selesai permainan kita. Senda gurau, kemudian kita masuk dalam keseriusan di alam barzakh. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Hanya untuk bangga-banggaan, hanya untuk banyak-banyakan. Yang kita bangga-banggakan, yang kita banyak-banyakan, rumah banyak-banyakan, rumah paling tinggi, harta paling banyak, toko paling banyak, mobil paling mewah, itu semua akan sirna. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita untuk semangat beramal saleh sebelum maut menjemput kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الممات اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وأقيموا الصلاة